Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Kholisuduha dengan NIM 231031210013, mahasiswa program studi S1 Manajemen. Sebelumnya, pada tugas video terdahulu, saya telah membahas dengan judul Kebun Raya Banua. Video tersebut membahas potensi daerah sebagai salah satu bentuk pengembangan ekonomi dan pariwisata. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas akhir semester pada mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Ana Nurfaidah. Soal pertama, membahas tentang bagaimana cara perusahaan dapat mengelola risiko politik dalam bisnis internasional. Cara perusahaan mengelola risiko politik dalam bisnis internasional. Risiko politik merupakan salah satu tantangan utama dalam bisnis internasional karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah, stabilitas politik, regulasi perdagangan, serta kemungkinan perubahan hukum yang dapat memengaruhi operasional. Perusahaan ini berdasarkan materi perumusan kebijakan perdagangan internasional dan manajemen strategi internasional. Perusahaan dapat mengelola risiko politik melalui beberapa cara. Yang pertama ada analisis lingkungan politik dan regulasi. Perusahaan perlu memahami kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan aturan perdagangan sebelum masuk ke suatu negara. Dengan melakukan analisis ini, perusahaan dapat memprediksi potensi risiko yang muncul dan menyesuaikan strategi bisnis agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Yang kedua, kerjasama dengan mitra lokal. Mitra lokal membantu perusahaan asing memahami birokrasi dan kondisi politik setempat. Mitra lokal biasanya sudah memahami sistem pemerintahan dan budaya bisnis sehingga dapat membantu mempelajari perizinan serta mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, diversifikasi negara operasi. Operasi di beberapa negara mengurangi risiko jika terjadinya masalah di suatu negara. Dengan tidak bergantung pada satu negara saja, perusahaan dapat menjalankan bisnis meskipun terjadi gangguan politik di suatu negara wilayah operasinya. Yang keempat, pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian seperti WTO dan GATT memberikan kesempatan hukum dan perlindungan bisnis. Perjanjian internasional ini membantu perusahaan mendapatkan perlindungan hukum serta mengurangi hambatan perdagangan antar negara. Soal kedua, membahas tentang strategi yang dapat digunakan oleh pelaku bisnis internasional di Kalimantan Selatan untuk meningkatkan promosi produk. Strategi promosi pelaku bisnis internasional di Kalimantan Selatan. Pelaku bisnis internasional di Kalimantan Selatan memiliki peluang besar untuk meningkatkan promosi produk, khususnya produk unggulan daerah seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan. Dengan strategi promosi yang tepat, produk lokal Kalimantan dapat dikenal lebih luas di pasar internasional dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Berdasarkan materi pemasaran internasional dan promosi perdagangan internasional, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, promosi digital dan media online internasional, seperti website, media sosial, dan marketplace global membantu menjangkau pasar luar negeri dengan biaya lebih efisien. Promosi digital memungkinkan pelaku usaha memasarkan produk secara luas tanpa biaya besar serta menjangkau konsumen dari berbagai negara. Yang kedua, pameran perdagangan internasional. Pameran menjadi sarana perkenalan produk dan membangun jaringan bisnis internasional. Melalui pameran, pelaku usaha dapat bertemu langsung dengan calon pembeli dan mitra bisnis dari luar negeri. Yang ketiga, kerjasama dengan distributor luar negeri. Distributor membantu memperluas pasar dan mempelajarkan distribusi produk. Dengan distributor lokal di negara tujuan, produk lebih mudah masuk ke pasar dan sampai ke konsumen akhir. Yang terakhir, adaptasi produk dan promosi. Penyesuaian budaya, selera, dan kebutuhan konsumen meningkatkan penerimaan produk. Produk yang sesuai dengan budaya dan selera konsumen luar negeri akan lebih mudah diterima dan diminati. Soal ketiga, perusahaan VWX adalah perusahaan yang berbasis di Eropa.
dan ingin meningkatkan keamanan manajemen rantai pasoknya. Apa saja strategi-strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan VWX untuk meningkatkan keamanan manajemen rantai pasokannya? Strategi perusahaan VWX untuk meningkatkan keamanan manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan internasional sangat rentan terhadap gangguan seperti ketidakpastian politik, masalah logistik, hingga perbedaan regulasi. Oleh karena itu, perusahaan VWX perlu menerapkan strategi yang tepat untuk menjaga kelancaran pasokan bahan baku dan distributor. Yang pertama, diversifikasi pemasok dan lokasi produk. Mengurangi ketergantungan pada suatu pemasok atau negara sehingga risiko gangguan dapat diminimalkan. Yang kedua, penerapan teknologi rantai pasok. Teknologi memungkinkan pemantauan distribusi dan logistik secara real time sehingga masalah dapat cepat terdeteksi. Yang ketiga, hubungan jangka panjang dengan mitra. Kerjasama yang baik meningkatkan kepercayaan dan stabilitas pasokan. Yang terakhir, manajemen risiko dan perencanaan kontingensi. Perusahaan siap menghadapi gangguan seperti krisis politik dan bencana alam. Soal keempat, perusahaan VWX adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Eropa yang ingin berinvestasi di sektor industri pengolahan di Kalimantan Selatan. Namun, perusahaan ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kondisi pasar dan regulasi di Indonesia. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh perusahaan VWX untuk memahami kondisi pasar dan regulasi di Indonesia? Langkah perusahaan VWX memahami kondisi pasar dan regulasi di Indonesia, khususnya Kalimantan. Sebelum berinvestasi di sektor industri pengolahan di Kalimantan Selatan, perusahaan VWX perlu memahami kondisi pasar dan regulasi di Indonesia secara menyeluruh. Berdasarkan materi manajemen strategi internasional, kerjasama internasional, dan manajemen operasi internasional, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, riset pasar di Indonesia pengolahan. Untuk mengetahui potensi pasar, tingkat permintaan, dan persaingan usaha, riset ini membantu perusahaan melihat peluang yang paling menjanjikan serta menunjukkan jenis produk dan skala produk yang sesuai dengan kondisi di Kalimantan Selatan. Yang kedua, analisis regulasi dan kebijakan pemerintah. Memahami aturan investasi, perizinan, serta ketentuan lingkungan agar tidak melanggar hukum. Dengan memahami regulasi sejak awal, perusahaan dapat menjalankan investasi secara legal dan menghindari risiko sanksi atau hambatan operasional. Yang ketiga, kerjasama dengan mitra atau konsultan lokal. Membantu perusahaan beradaptasi dengan budaya bisnis dan birokrasi di Indonesia. Mitra lokal memudahkan proses perizinan dan membantu perusahaan memahami cara kerja bisnis yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir atau yang keempat, pemanfaatan lembaga resmi. Lembaga resmi seperti BKPM dan Kadin memberi informasi serta kepastian hukum bagi investor asing. Melalui lembaga resmi, perusahaan mendapatkan informasi yang valid dan dukungan pemerintah sehingga investasi menjadi lebih aman. Kesimpulan, dalam bisnis internasional, perusahaan perlu mengelola risiko politik melalui analisis lingkungan politik, kerjasama dengan mitra lokal, diversifikasi negara operasi, serta pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional. Pelaku bisnis di Kalimantan Selatan dapat meningkatkan promosi melalui strategi digital, pameran dagang internasional, kerjasama distributor, dan adaptasi produk. Sementara itu, perusahaan VWX dapat meningkatkan keamanan rantai pasok dan keberhasilan investasi dengan diversifikasi pemasok, penerapan teknologi, manajemen risiko, serta pemahaman pasar dan regulasi di Indonesia melalui riset pasar, mitra lokal, dan lembaga resmi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.